Halo, assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Harus sehat ya, jangan sakit-sakit apalagi di masa pandemi ini. Karena kalau kita sakit, segala virus mudah sekali menyerang kita. Nah, bicara tentang penyakit, kami dari kelompok 13 PBL telah mencari data sekunder tentang penyakit di Desa Sukamakmur. Selama mencari data berbagai penyakit di Desa Sukamakmur, akhirnya kami mendapatkan penyakit paling tinggi di desa tersebut, yaitu hipertensi. Yang mana hipertensi atau lebih dikenal dengan sebutan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, jantung, dan otak. Hal ini dikarenakan tidak dideteksi secara dini dan tidak dapat pengobatan yang memadai. Hipertensi merupakan silent killer di mana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Lalu bagaimana sih gejala hipertensi? Nah, kita bisa sama-sama lihat gejala hipertensi berupa sakit kepala, jantung berdebar-debar, penglihatan rabun, dan lain-lain. Lalu gimana sih faktor terjadinya hipertensi? Faktor terjadinya hipertensi biasanya karena umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan genetik. Tapi teman-teman juga harus tahu nih, karena kebiasaan hidup buruk juga bisa membuat kita terkena hipertensi. Lah, kok bisa? Tentu bisa. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang dapat menyebabkan kita terkena hipertensi. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memulai hidup sehat. Klasifikasi hipertensi. Hipertensi dibagi dua, satu berdasarkan penyebab dan dua bentuk hipertensi. Hipertensi berdasarkan penyebab juga dibagi dua, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer penyebabnya tidak diketahui, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang gerak dan pola makan. Hipertensi sekunder. Pada sekitar 5-10% penderita hipertensi penyebabnya adalah penyakit ginjal. Berdasarkan bentuk hipertensi, yaitu hipertensi diastolik, hipertensi campuran, dan hipertensi sistolik. Hipertensi juga dibagi dua jenis, yaitu hipertensi pulmonal, suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri paru-paru yang menyebabkan sesak napas, pusing, dan pingsan pada saat melakukan aktivitas. Yang kedua, hipertensi pada kehamilan, yang mana preeklamsia, eksklamsia, atau yang disebut juga sebagai hipertensi yang diakibatkan kehamilan atau keracunan kehamilan. Selain tekanan darah yang meninggi, juga didapatkan kelainan pada air kencing. Terus ada nggak penata laksanaannya? Pastinya ada dong. Penata laksanaan hipertensi dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun dengan cara mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam, tidak lebih dari 1/4 kurang 1/2 sendok teh. Menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol. Penting juga untuk cukup istirahat dan pengendalian stres. Lalu, makanan yang harus dihindari ada nggak sih?
Nah, ini yang paling penting dan teman-teman harus tahu makanan apa saja yang harus dihindari penderita hipertensi. Teman-teman juga harus tahu di Indonesia terdapat pergeseran pola makan yang mengarah pada makanan cepat saji dan yang diawetkan. Yang kita ketahui mengandung garam tinggi, lemak jenuh, dan rendah. Dengan mengetahui gejala dan faktor risiko terjadinya hipertensi, diharapkan penderita dapat melakukan pencegahan dan penata laksanaan. Mungkin sekian dulu video dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you for watching.